Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat datang di channel Sejuta Hikmah, tempat kita mengkaji bersama kisah-kisah akhir zaman, konspirasi besar dalam sejarah Islam, dan peringatan dari Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Karena di sini, kita akan terus membuka tabir demi tabir tentang siapa musuh utama umat ini, dan bagaimana mereka telah menyusup ke dalam barisan kita sejak lama. Dunia semakin aneh, kebenaran makin sulit ditemukan, yang hak dianggap batil, yang batil dibela habis-habisan. Umat Islam, perlahan tapi pasti, mulai terpecah belah. Pertanyaannya, kenapa? Apakah ini hanya perbedaan pendapat biasa? Atau ada rencana besar di balik semua ini? Kita mulai dari satu fakta, bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ini bukan sekadar angka, ini peringatan keras, bahwa perpecahan umat bukan hanya mungkin terjadi, tapi pasti. Dan celakanya, banyak dari kita tak sadar sedang berjalan menuju arah yang salah. Dari luar, musuh-musuh Islam terlihat seperti raksasa. Mereka punya kekuatan media, kekuatan ekonomi, teknologi mutakhir, dan yang paling berbahaya, mereka punya rencana yang sangat halus dan sistematis untuk menghancurkan umat ini. Bukan dengan senjata, tapi dengan ideologi, dengan narasi, dengan perpecahan yang mereka ciptakan sendiri. Dajjal belum muncul secara fisik, tapi jejak-jejak proyeknya sudah terlihat nyata. Dajjal adalah simbol dari kebohongan global, kekuatan besar yang akan muncul menjelang akhir zaman. Tapi sebelum ia keluar, ia butuh panggung. Ia butuh umat manusia yang tercerai-berai. Ia butuh umat Islam yang saling mencurigai, saling membenci. Dan sayangnya, itulah yang sedang terjadi sekarang. Lihat sekeliling kita. Saling hujat di media sosial. Saling kafir-mengkafirkan. Merasa kelompoknya paling benar. Padahal, musuh-musuh Islam justru tertawa senang melihat ini. Karena rencana mereka berhasil. Kita sibuk bertengkar. Mereka sibuk menguasai dunia. Salah satu strategi besar Dajjal sebelum ia muncul adalah menghilangkan identitas Islam dari umatnya. Bagaimana caranya? Pertama, dengan membuat umat ini buta terhadap sejarah. Anak-anak muda tak lagi kenal siapa Umar bin Khattab, siapa Khalid bin Walid, siapa Imam Syafi'i. Sebaliknya, mereka justru mengenal artis-artis barat, tren viral TikTok, dan gaya hidup bebas. Umat Islam mulai jauh dari akarnya. Kedua, Dajjal ingin umat Islam lupa dengan Al-Quran. Bukan dalam arti harfiah, karena banyak yang masih bisa membaca Al-Quran. Tapi mereka tidak memahami maknanya. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ayat-ayat Allah hanya dibaca saat tahlilan, atau lomba MTQ. Padahal itu petunjuk hidup. Ketiga, Dajjal ingin umat ini terpecah lewat pemimpin-pemimpin boneka. Lihat kondisi negara-negara Muslim. Banyak yang dipimpin oleh orang yang mengaku Islam, tapi lebih tunduk pada Barat. Kepentingan rakyat dan agama tak lagi jadi prioritas. Yang penting kekuasaan. Keempat, Dajjal mendorong sistem ekonomi riba. Sehingga seluruh umat Islam terjebak dalam sistem yang secara akidah telah diperangi Allah dan Rasul-Nya. Sulit hidup tanpa riba. Semuanya terikat. Dan disinilah kita dibuat tak berdaya. Kelima, Dajjal menciptakan narasi bahwa Islam itu radikal. Bahwa umat Islam yang taat adalah teroris. Bahwa mereka yang berjilbab besar, yang ingin hidup sesuai syariat, dianggap ancaman. Sementara yang liberal, yang sekuler, justru disebut moderat. Narasi ini sangat kuat di media. Dan perlahan, umat Islam mulai termakan oleh framing ini. Yang lebih menyakitkan lagi, sebagian umat Islam justru membela para penjajah Palestina. Mereka berdalih netral. Mereka mengatakan ini konflik politik, bukan agama.
Padahal, Al-Quran sudah jelas menyatakan siapa musuh kita. Tapi karena kebodohan, banyak yang tak sadar sedang berdiri di sisi yang salah. Lalu, apakah kita hanya bisa pasrah? Tentu tidak. Pertama, kita harus menyadari bahwa musuh utama kita bukan hanya Dajjal, tapi semua sistem yang disiapkan olehnya. Media yang menyesatkan, pendidikan yang menjauhkan dari Islam, ekonomi yang menjebak dalam riba. Kita harus bangkit. Bangkit bukan berarti angkat senjata, tapi dengan ilmu, dengan persatuan, dengan kembali pada Al-Quran dan Sunnah, dengan menjaga uhuwah Islamiyah, dengan menghentikan debat-debat yang tidak perlu di media sosial. Ingat, Dajjal bukan makhluk biasa. Ia punya kekuatan luar biasa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia bisa memanipulasi realitas. Ia bisa menghidupkan yang mati. Ia bisa menunjukkan surga, padahal itu neraka. Dan banyak manusia akan tertipu olehnya. Tapi, ada satu kekuatan yang bisa menghentikan Dajjal, yaitu kekuatan iman. Nabi Muhammad telah bersabda, siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Ini peringatan, sekaligus solusi, bahwa hanya mereka yang berpegang teguh pada Al-Quran yang akan selamat. Di akhir zaman, akan muncul banyak fitnah, akan muncul tokoh-tokoh palsu, akan muncul pemimpin yang mengaku membawa kebaikan, tapi menyesatkan. Dan di saat itulah, kita harus berpikir jernih. Jangan mudah ikut arus. Jangan mudah terpancing provokasi. Saatnya kita membuka mata. Dajjal tidak datang membawa tanduk dan wajah menyeramkan. Ia datang dengan senyum, dengan teknologi, dengan janji kebebasan, dengan sistem dunia yang terlihat indah, tapi mematikan ruh. Jangan sampai kita terlena. Jangan sampai kita terpecah belah karena hal-hal remeh. Kita boleh berbeda pendapat, tapi jangan berpecah hati. Selama kiblat kita sama, kitab kita sama, dan rasul kita sama, maka kita adalah saudara. Musuh kita justru ingin melihat kita saling mencurigai, agar mudah dihancurkan. Sekarang, mari renungkan. Sudahkah kita benar-benar bersatu sebagai umat? Sudahkah kita menyadari siapa musuh kita yang sebenarnya? Sudahkah kita menyiapkan diri menghadapi fitnah terbesar sepanjang sejarah umat manusia? Semoga Allah menjaga kita semua, meneguhkan hati kita dalam iman, melindungi keluarga kita dari tipu daya akhir zaman, dan menjadikan kita bagian dari umat yang selamat, bukan yang terpecah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini membuka mata dan hati, bantu share ke orang lain. Jangan lupa subscribe, karena di video-video berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang fitnah akhir zaman, munculnya Imam Mahdi, dan kedatangan Isa Al-Masih untuk membunuh Dajjal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.